Halo generasi Ambis, kembali lagi di Ambis Academy. Sekarang bersama Kak Lukman akan menjelaskan tentang unsur. Unsur itu apa sih? Terus klasifikasi unsur apa? Dan contoh-contoh dari unsur itu apa aja? Lanjut ya. Nah, definisi unsur sendiri yaitu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara fisika maupun kimia. Jadi, unsur itu udah tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Jadi, di dalam unsur itu juga terdapat bagian kecil lagi yang disebut dengan atom atau atom itu partikel dasar. Hingga tahun 2016 setidaknya ada 118 unsur yang telah dikonfirmasi pada tabel periodik, termasuk unsur ke-1 yaitu hidrogen hingga unsur ke-118 yaitu organison, dengan penambahan terbaru seperti nihonium, moskovium, tennessine, dan organison yang dikonfirmasi oleh UPEC. Nah, UPEC ini organisasi internasional tentang kimia gitu. Nah, dari 118 unsur ini terdapat 94 unsur yang terbuat secara alami dan 24 buatan. Nah, kalau alami ini terjadi di alam dan tersusun oleh atom-atom. 24 unsur buatan ini terjadi karena suatu reaksi seperti reaksi nuklir yang mengakibatkan terbentuknya suatu unsur yang sifatnya berbeda dengan unsur lainnya sehingga menambah banyak unsur-unsur. Nah, unsur-unsur sendiri itu selalu berkembang, jadi selalu diperbarui oleh organisasi internasional tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan unsur kimia. Nah, jadi unsur-unsur tadi itu ada unsur logam, non-logam, dan juga metaloid. Nah, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu logam, non-logam, dan juga metaloid. Lanjut. Nah, unsur logam. Unsur logam ini padat pada suhu kamar kecuali raksa, karena raksa itu cair. Nah, karena dia logam berarti titik lelehnya tinggi. Terus unsur logam ini juga mengkilat. Selanjutnya, unsur logam ini konduktor atau penghantar listrik. Karena padat berarti dapat direnggangkan dan juga dapat ditempa. Nah, ini adalah macam-macam atau contoh dari unsur yang logam. Ada aluminium. Nah, aluminium itu udah nama latinnya. Terus biasanya di dalam unsur itu untuk penyebutan adanya singkatan. Nah, seperti kalau aluminium ini Al. Biasanya singkatan itu kadang satu huruf dan juga kadang dua huruf. Kalau dua huruf biasanya huruf pertama kapital dan huruf berikutnya tidak kapital. Seperti contoh adalah sebagai berikut: aluminium Al, barium Ba, dan besi Fe. Kenapa tidak Be? Karena nama latin dari besi yaitu ferrum, sehingga singkatannya menjadi Fe. Seperti juga dengan emas, Au. Kenapa? Karena nama latinnya aurum. Kalium K, kalsium Ca, kobalt Co, krom Cr, magnesium Mg, mangan Mn, natrium Na, nikel Ni, perak Ag. Kenapa? Karena nama latin dari perak yaitu argentum. Nah, selanjutnya ada platina.
Nah, platina ini singkatannya adalah PT. Raksa Hg karena nama latinnya Hydrargyrum. Terus timah itu Sn karena strontium nama latinnya. Timbal Pb yaitu plumbum. Seng itu Zn karena seng itu zinc. Tembaga Co karena kuprum. Ini adalah contoh-contoh dari unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur logam. Nah, selanjutnya yaitu unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini biasanya berbentuk padat, cair, dan juga gas. Unsur non-logam ini padat, cair, dan gas, maka sifat selanjutnya yaitu dia rapuh. Kecuali intan. Karena intan itu padat dan bernilai ekonomis tinggi juga, jadi dia tidak rapuh dan tidak bisa ditempa. Dan juga bukan konduktor kecuali grafit. Kalian pasti tahu grafit kan? Ketika kita melaksanakan ujian memakai pensil 2B, itu kan isi pensil itu dari grafit, dapat menghantarkan elektron-elektron. Jadi non logam ini bukan konduktor kecuali grafit. Nah, contoh dari unsur-unsur non logam yaitu seperti argon, Ar singkatannya ya, belerang, S karena sulfur, bromium, Br, fosfor, P, helium, He, karbon, C, klorin, Cl, neon, Ne, nitrogen, N, oksigen, O, iodium atau iodium, I, fluorin, F. Nah, selanjutnya yaitu unsur ketiga. Kan tadi unsur itu dibagi jadi 3 kan, unsur logam, non logam, dan juga metaloid. Nah, ini untuk unsur ketiga yaitu unsur metaloid. Nah, unsur metaloid ini yaitu unsur yang perpaduan sifat logam dan non logam. Jadi sifatnya itu perpaduan antara keduanya. Terus semikonduktor, bisa konduktor dan juga bisa isolator. Maksudnya ada yang konduktor dan juga ada yang isolator seperti itu. Nah, contoh dari unsur metaloid ini seperti silikon Si, germanium Ge, arsen As, dan antimon atau strontium Sb. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Semangat!